bersukacita dimanapun kita berada, dan biarlah dalam ibadah ini kita boleh mengambil posisi yang aman, posisi yang nyaman, dan boleh menghargai Roh Kudus yang hadir bersama dengan kita. Saat ini kita akan memulai ibadah kita. Mari satukan hati kita bersatu bersejenak. Mari kami datang ke hadapan Tuhan, Allah pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, berkati kami dalam ibadah kami ini Tuhan, dimanapun juga kami berada pada saat memutarkan video ini. Biarlah Tuhan Engkau boleh hadir, dan kiranya Engkau juga boleh menerima persekutuan kami ini, sehingga persekutuan kami menjadi persekutuan yang memuliakan nama-Mu. Ampuni setiap kedosaan kami Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Segala puji dan syukur naiklah bagi Dia, Tuhan Sang Pemilik kehidupan ini. Maka patutlah kita menyembah Dia. Mari sembah Dia dengan pujian kita, sembah Dia dengan hati yang penuh bersyukur. Mari kita nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Segala puji syukur kami bagi Tuhan. Karena kehadiran dalam hidup kami menyatakan setia kepada kami.
Jika seorang mahasiswa memiliki prioritas untuk menyelesaikan studinya, dan jika orang sudah bekerja memiliki prioritas untuk mencari uang, dan namun sedangkan kita memprioritaskan Tuhan, sedangkan kita menjadikan Dia center dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Mari, berikan hatimu pada Tuhan dan jadikanlah Dia prioritasmu. Dan saat ini, kita mempersorak bagi Dia, Allah yang pemilik kerajaan kekal. Mari, saya undang teman-teman Tuhan berdiri, kita bersuka cita, kita bersorak, memuji dan memuliakan namanya lewat pujian kita. Terpujilah nama Tuhan, Tuhan yang penuh kemuliaan. Katakan di hadapan Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta bersamanya. Kita nyatakan dari pujian ini, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utusan. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan musuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Dalam sebuah bait lagu terdapat kata pertolonganku di tempat yang maha tinggi. Ini menunjukkan bahwa Tuhan menjadikan kita sebagai prioritas. Bagaimana dengan kita? Sedangkan kita menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam hidup kita, dan sedangkan kita hidup kita memuliakan nama Tuhan. Saya ini akan menyatakan sebuah lagu komitmen kita di hadapan Tuhan sekaligus sebagai lagu yang benaran firman Tuhan. Dan di lagu ini juga menjadi pengingat kita bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Engkau begitu baiknya dalam hidup kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan, dan setiap langkah kami. Ajari kami untuk mengerti Engkau. Dan biarlah Tuhan yang selalu ditinggikan dan dimuliakan melalui hidup kami Bapa. Haleluya Tuhan. Dan nyatakan di hadapan
Tuhan selalu menantikan. Di setiap aku percaya dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Salam adik-adik P3GMI, GMI Pardamaian Medan Timur dimanapun berada pada saat ini. Kembali kita dalam minggu ini mau disapa lewat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Tetapi sebelumnya saya mengundang kita untuk semuanya berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau berikan bagi kami. Dalam kesempatan ini, kami mau memprioritaskan waktu ini untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mengajar-ajari kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami memusatkan perhatian kami fokus kepada firman Tuhan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami yang kami alaskan di dalam satu nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik P3GMI yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang diberikan kepada saya yaitu dari Matius 6 ayat 33. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Mari kita simak dalam hati kita masing-masing. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada. Amin. Demikian firman Tuhan. Ada tema yang diberikan kepada saya lewat seksi kebaktian, yaitu prioritas. Prioritas yang mana? Harta, tahta, atau Kristus? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu ironi dalam semua kemajuan teknologi yang telah kita rasakan adalah suatu realitas bahwa dengan semua itu kita menikmati kenyamanan dalam penghematan waktu. Tetapi kita sepertinya lebih sibuk dari masa sebelumnya, dan kita sepertinya memiliki waktu luang yang lebih sedikit daripada sebelumnya atau masa-masa dahulu. Mari coba kita pikirkan, ya. Ada beberapa contoh, ya, cara hidup kita, gaya hidup kita sekarang. Misalnya memesan makanan dapat dilakukan dalam hitungan menit. Berkomunikasi dengan orang lain sebelumnya harus menulis surat, memasukkannya dalam amplop, menempelkan perangko, dan lalu pergi lagi mengirimkannya ke kantor pos. Namun saat ini komunikasi dapat dilakukan secara elektronik, serba instan dan relatif murah dalam hal biaya. Tetapi mengapa, saudaraku, kita mengatakan bahwa kita tidak punya waktu lagi untuk tetap berhubungan dengan orang lain, ya? Tidak ada waktu untuk berkomunikasi dengan teman-teman kita yang lain. Apa yang telah kita lakukan dengan semua waktu yang ada ini? Saudara, ini perlu perenungan bagi kita. Intinya adalah prioritas. Tidak menjadi persoalan hal-hal apa yang mungkin telah berubah di dunia ini. Ya. Yang jelas masih ada 24 jam dalam satu hari. Ada 7 hari dalam satu minggu.
ada 12 bulan dalam 1 tahun. Artinya saudaraku, bukannya kita tidak punya banyak waktu seperti dulu, hanya kita memiliki untuk menggunakan waktu ini dengan cara yang berbeda. Kita tidak punya waktu untuk melakukan hal-hal tertentu karena kita sibuk melakukan hal-hal yang lain yang menurut pikiran kita ya itu yang lebih menarik, hal-hal yang kita anggap lebih penting. Maka saudaraku yang terkasih, sebelumnya dalam khotbah di bukit ketika Yesus berkata Yesus berkata, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Itu dapat kita lihat di Matius 6 ayat 21. Di sini Yesus menunjukkan cara kita dalam memilih untuk menghabiskan sumber daya kita merupakan indikasi hal apa yang paling kita hargai. Ketika kita sebagai orang Kristen melihat segala yang kita miliki atau segala sesuatu yang Tuhan telah berikan dan lakukan untuk kita, seharusnya hal pertama yang harus dipikirkan adalah berkat keselamatan yang menjadi milik kita dalam Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Nah, di dalam nats ini kita akan mendengarkan apa yang Juru Selamat ajarkan kepada kita tentang mengutamakan hal-hal pertama, ya. Atau apa yang kita cari, atau apa yang kita hargai dalam hidup ini yang terutama. Saudaraku, kalau kita mau merenung apa yang kita cari pertama kali dalam hidup kita ini, dan apa yang paling kita inginkan untuk diri kita, saudaraku, sedih sekali rasanya bagi kebanyakan orang di dunia ini, apa yang dicari pertama-tama dan yang terpenting bukanlah hal kerajaan Allah dan kebenaran yang akan datang kepada kita dalam Yesus Kristus. Tidak sama sekali. Kebanyakan orang mencari hal-hal lain, hal-hal yang Yesus peringatkan kepada murid-muridnya yang berulang-ulang kali. Apa yang kebanyakan orang cari? Pertama adalah hal-hal seperti kepuasan pribadi dan kekayaan materi. Mereka mencari hal-hal ini sedemikian rupa sehingga mereka yakin bahwa semua orang juga mencarinya dan mereka bersaing karenanya. Saudaraku, apa yang membuat orang tua bangga kepada anak-anak mereka? Terlalu sering itu bukan karena iman anak-anak mereka di dalam Kristus, melainkan hanya sebuah karena keberhasilan anak-anak mereka dalam pendidikan, atau dalam pernikahan, atau dalam bisnis, atau dalam mengumpulkan kekayaan atau harta. Tapi jarang sekali orang tua bergembira karena anak-anak mengutamakan imannya di dalam kehidupannya. Bukan itu yang ditonjolkan, bukan itu yang mau dilihat dari anak-anak itu, tetapi hanya bentuk kehebatan-kehebatan yang dimunculkan dari pribadi anak itu, keberhasilan-keberhasilan yang dapat dilihat dari diri anak itu. Itulah yang menjadi kebanggaan bagi orang tua kebanyakan. Yesus memberitahu kita bahwa kerajaan Allah yang Dia tegakkan bagi kita dan kebenaran Allah yang Dia peruntukkan bagi kita dan yang Dia berikan kepada kita melalui iman kepadanya harus menjadi prioritas utama kita dalam kehidupan, atau itu menjadi yang pertama di dalam hal yang kita cari dalam hidup ini. Bukannya hal-hal lain dalam hidup kita yang kita inginkan atau bahkan yang kita perlukan. Hanya saja hal-hal lain ini sepertinya menjanjikan jalan keluar dalam hidup kita. Padahal Tuhan meyakinkan kita bahwa jika kita mencari kerajaan dan kebenaran Allah terlebih dahulu,
maka semuanya, kebutuhan-kebutuhan hidup kita lainnya akan ditambahkannya kepada kita, akan diberikannya kepada kita. Itu semua akan disediakan untuk kita oleh Allah, sehingga apa yang kita anggap penting itu menjadi tidak penting lagi. Saudara yang berkasih dalam Yesus Kristus, jika kita memeriksa hidup kita dengan jujur, kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang kita pikir kita butuhkan yang sebenarnya tidak kita butuhkan. Ada banyak hal yang kita pikir harus kita lakukan, padahal sebenarnya tidak perlu kita lakukan. Itu benar bagi kita semua. Waktu dan energi adalah sumber daya yang terbatas. Yesus mendorong kita dalam teks ini untuk menggunakan sumber daya yang terbatas ini dengan bijak dalam mengejar hal-hal yang benar-benar penting itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, oleh karena itu, kerajaan Allah didirikan oleh Yesus Kristus, dan kebenaran Allah yang disediakan oleh Yesus Kristus adalah hal-hal yang harus kita hargai di atas segalanya. Tetapi hal-hal apa yang benar-benar kita hargai? Saudaraku dapat mengatakan apa yang sebenarnya penting bagi seseorang tidak harus dengan apa yang dikatakan orang itu, tetapi dengan bagaimana orang itu memilih untuk menghabiskan sumber dayanya sendiri. Saudaraku, tanpa mempersalahkan apa yang dikatakan orang lain, kita dapat mengetahui bagaimana mereka menghabiskan sumber daya mereka dan apa sebenarnya yang penting bagi mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkat-berkat keselamatan ini adalah hal-hal yang benar-benar penting. Ini adalah hal-hal yang benar-benar paling utama, yang akan selalu menjadi hal-hal yang terpenting, tidak hanya pada saat ini atau bahkan selama masa hidup kita di bumi ini, tetapi akan menjadi masalah sepanjang hidup, dan terutama pada hari penghakiman nanti. Saudaraku yang terkasih, jika masing-masing dari kita membuat daftar pribadinya sendiri tentang hal-hal yang kita hargai, dan jika semua daftar ini dipublikasikan, kita tidak akan ragu menemukan bahwa setiap daftar itu berbeda-beda. Ada banyak nilai berbeda, seperti halnya ada orang yang berbeda. Bahkan jika kita membuat daftar kita sendiri setiap tahun dan melihat daftar itu, kita akan menemukan bahwa hal-hal yang paling penting bagi kita masing-masing akan bervariasi di dalamnya. Dari tahun ke tahun akan memiliki perbedaan-perbedaan. Ini memang bukan masalah kita menjadi tidak konsisten atau menjadi acuh tak acuh. Hanya saja waktu mengubah banyak hal, membuat beberapa hal menjadi usang, dan yang lainnya menjadi lebih relevan. Tetapi kerajaan Allah dan kebenarannya adalah anugerah penebusannya dalam Kristus adalah satu hal yang universal, satu hal yang setiap orang selalu bisa hargai, karena itu adalah satu hal yang akan selalu berarti, tidak hanya dalam hidup ini, tetapi juga terutama dalam kehidupan yang akan datang. Saudaraku yang terkasih, dalam perikop ini, seperti dalam seluruh khotbah Yesus di atas bukit, Yesus mengubah nilai-nilai khas manusia menjadi terbaik dari dalam keluar. Ada begitu banyak hal dalam hidup ini
yang membuat orang terpesona dengan hal-hal ini, sehingga mereka membiarkan hal-hal ini menentukan bagaimana mereka akan menghabiskan waktu dan uang mereka. Hal-hal yang tidak menjadi masalah ketika mereka menutup mata mereka dalam kematian dan menghadapi penghakiman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, satu-satunya hal yang akan berarti bagi mereka saat itu, bagi kita semua, adalah kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus ingin kita tahu bahwa ketika kita memiliki ini, kita memiliki segalanya. Semua yang dapat kita butuhkan atau kita inginkan. Dan berkat-berkat keselamatan ini sudah menjadi milik kita. Diberikan kepada kita dalam Injil Kristus yang Roh-Nya melayani kita dalam firman-Nya. Saudaraku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Hari ini perlu kita renungkan bersama apa yang menjadi prioritas kita di dalam hidup ini. Benar, kebutuhan jasmani kita selama di dunia ini penting. Tetapi ada hal yang lebih penting lagi di dalam kehidupan kita, yaitu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Sebab apa? Sebab Tuhan berjanji, ketika kita sudah mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya itu di atas segalanya, maka hal yang menurut kita penting tadi akan ditambahkannya kepada kita. Maka kita akan merasakan sukacita itu dari apa yang Tuhan berikan bagi kita. Bila firman Tuhan hari ini, biarlah kita diberkati lewat firman Tuhan ini, dapat memilih prioritas yang terbaik di dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pemberitaan firman-Mu yang sudah kami dengarkan bersama. Biarlah Tuhan pendengaran kami yang sudah kami berikan, biarlah itu boleh menjadikan iman di dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, apa yang sudah kami dengarkan ini adalah kebenaran-Mu, dan biarlah ini kami yakini sepenuhnya di dalam hidup kami, supaya kami Tuhan dapat mampu memilih prioritas yang terutama di dalam hidup kami, sehingga Tuhan akan memberkati kami dan menambahkan setiap apa yang kami butuhkan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa buat anak-anak PTGMI dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka. Tuhan juga kiranya memberi kesehatan pada mereka, dan juga memberkati orang tua mereka, sanak saudara mereka dimanapun berada. Jauhkanlah kami juga Tuhan dari sakit penyakit dan terutama virus corona. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur padamu. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Maka anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa di surga, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya menyertai kita sekalian mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom bagi kita sekalian. Sampai jumpa kembali.